Oke, diberikan kasus sebagai berikut. Anda merupakan seorang HSE officer pada perusahaan televisi terkenal di Indonesia yang berlokasi di Jakarta yang telah tersertifikasi ISO 9001, OSAS 18001, dan mendapatkan bendera emas SMK 3. Sarana K3 maupun pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersedia lengkap di seluruh lokasi atau bagian perusahaan. Pada suatu hari, saat melakukan inspeksi rutin di ruang workshop, Anda melihat salah satu karyawan tergeletak tidak sadarkan diri. Berikut merupakan gambaran singkat di tempat kejadian. Pertama, korban tidak sadarkan diri, ada indikasi henti nafas. 2. Ruang workshop tersebut timbul api mula dan berasap. Indikasi berasal dari aliran listrik yang mengalami hubungan arus pendek. 3. Tangan korban dalam posisi memegang kabel, ada indikasi korban tersengat peralatan yang berarus listrik. Maka dalam menangani kasus tersebut, langkah awal yang harus dilakukan yang pertama, jangan panik. Kemudian, cari pemutus arus dan matikan sumber arus listrik. Setelah itu, nyalakan alarm kebakaran, lalu laporkan ke tim tanggap darurat terkait lokasi kebakaran atau sumber api dan kondisi korban secara detail agar dapat membantu proses evakuasi. Lalu kembali ke tempat kejadian timbulnya api, lakukan upaya pemadaman api mula dengan menggunakan apar yang tersedia. Jika korban sudah berada di tempat yang aman, maka lakukan kegiatan berikut. Pertama, bangunkan korban dengan menggoyang-goyangkan badan, menepuk bahu, atau menjeritkan sesuatu sebagai usaha menyadarkan diri si korban, dan periksa apakah ada luka dan fraktur dan sebagainya atau tidak. Jika korban tidak merespon, maka lihatlah apakah dadanya bergerak naik dan turun atau tidak. Kemudian, mendekatkan telinga ke mulut dan hidungnya untuk merasakan pernapasan. Lalu rasakan apakah ada hembusan nafas pada pipi selama 10 detik dan lakukan pemeriksaan denyut nadi di pergelangan tangan korban atau di bagian sisi lehernya. Langkah selanjutnya yaitu lakukan CPR. Pastikan posisi berada di antara leher dan bahu korban dengan keadaan berlutut. Setelah itu, letakkan satu telapak tangan di atas dada bagian tengah dan letakkan telapak tangan kedua di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku sudah lurus dan bahu berada tepat di atas tangan. Tekan dada sedalam kira-kira 5 cm sebanyak 30 kali atau sekitar 100 hingga 120 kali per menit dengan kecepatan 1 hingga 2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Kemudian, cek apakah korban sudah menunjukkan respon. Jika belum, berikan napas buatan. Setelah itu, ulangi proses ini sebanyak 30 kali yang diikuti oleh 2 kali pemberian nafas buatan. Jika korban sadar setelah dilakukan CPR dan ingin muntah, segera miringkan korban agar muntahannya tidak mengenai muka. Jika belum, maka lakukan proses PCR ini lagi sampai petugas medis datang.